Shalom Bapak Ibu, Saudara yang kasih Tuhan, sahabat PKM yang setia mendengarkan renungan dan pengajaran Katoros Ministry. Kembali bertemu dengan saya Pendeta Adul Wastian Putar-Putar dalam program RPKM, Renungan dan Pengajaran Katoros Ministry. Bersama-sama kita melanjutkan renungan pengajaran dengan topik peranan pria dalam rumah tangga. Peranan pria dalam rumah tangga. Ini di season terakhir, season yang ketiga. Nah, Bapak Ibu sudah diberkati di season yang pertama, kedua, terutama para kaum pria ya. Maka kita lanjutkan, kita tuntaskan. Nah, topik ini supaya semakin jelas apa sih peranan pria dalam rumah tangga. Bukan saja untuk mengetahui, kita mengingatkan, tetapi juga melalui ini kita bisa melakukannya, mentaatinya ya, khususnya pada suaminya, karena masih banyak istri-istri yang mengeluh tentang suami yang tidak melakukan peranannya dalam rumah tangga. Sampai kapan ya istri-istri mengeluhnya? Kalau mengeluh terus gampang stres ya, akhirnya nanti istri bukannya semakin awet, tapi semakin awet muda, tapi semakin tua, keriput dan cepat tua, gitu ya. Stres, dan juga mungkin bisa saja tidak panjang umur kalau terus-menerus mengalami stres ya, karena apa? Karena perlakuan dari suami. Nah, karena itu mari bersama-sama para kaum pria kembali kita melanjutkan apa sih peranannya. Jadi sudah katakan bahwa pria itu seorang kepala rumah tangga yang bertanggung jawab atas keluarganya. Ya, sebagai kepala keluarga yang bertanggung jawab itu pria adalah pemimpin bagi keluarganya. Ya, kemudian selain menjadi pemimpin bagi keluarganya sudah sampaikan itu, kemudian juga menjadi pria yang adalah imam bagi keluarganya. Dan ketiga, seorang pria Kristen yang harus mengasihi semua anggota keluarganya. Oke, maka kita lanjutkan yang berikutnya bahwa pria itu sebagai seorang suami yang bijaksana. Ya, pria menjadi seorang suami yang bijaksana. Nah, ini yang di sesi yang terakhir. Jadi, mari kita perhatikan bersama-sama. Jadi, pada umumnya seorang kasih Tuhan, seorang pria atau seorang suami yang tidak disukai oleh istri dan anak-anaknya mereka. Mengapa? Karena kasar. Ya, karena kasar, mungkin main tangan dengan istrinya, ya pukul ataupun dengan anak-anaknya dengan cara mendidik dengan cara yang keras ya. Bukan keras di sini maksudnya ya tidak boleh dalam arti mendisiplin boleh ya, dan mau menang sendiri. Nah, ini hati-hati kalau kaum pria ingin menang sendiri ya. Kemudian untuk itulah seorang pria Kristen harus belajar untuk apa? Menjadi suami yang bijaksana, sesuai dengan ajaran firman Tuhan. Nah, mari kita lihat bersama-sama seperti apa sih pria sebagai seorang suami yang bijaksana itu. Ada beberapa hal yang tentunya harus dipahami dan tentu juga harus dilakukan. Yaitu seorang suami yang bijaksana itu harus rendah hati. Ya, sekali lagi seorang suami yang bijaksana harus rendah hati. Ya, kalau kita perhatikan di Efesus 5 mulai ayat yang ke-22 sampai Efesus 6 ya, kita perhatikan di sana ada Paulus menjelaskan tanggung jawab dari suami, tanggung jawab istri, tanggung jawab anak-anak dan seterusnya ya. Tapi saya akan jelaskan bahwa sebelum Rasul Paulus membicarakan masalah sikap dan perlakuan istri terhadap suami dan sebaliknya, Paulus lebih dahulu menekankan agar setiap orang saling merendahkan diri atau merendahkan hati seorang terhadap yang lain. Nah, itu dikatakan demikian, coba saya baca ayatnya yang mengatakan di Efesus 5:21 dikatakan begini, rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain dalam takut akan Kristus. Rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain. Nah, ini setelah ini nanti baru di ayat 22, 23 sampai Efesus 6. Ini semua berhubungan dengan tanggung jawab dalam keluarga. Diawali dengan rendahkan diri, berarti
kunci untuk melakukan tanggung jawab suami maupun istri dan anak-anak itu bergantung kepada ayat 21 ini, yaitu apa? Merendahkan diri seorang kepada yang lain. Ya, artinya harus memiliki sikap rendah hati, terutama kaum pria. Ya, kaum pria. Ya, jadi merendahkan hati ini berlaku ya bagi suami terhadap istrinya. Harus rendah hati. Hal merendahkan hati ini tidak bertentangan dengan mengurangi wibawa dan kuasanya sebagai kepala keluarga, tidak. Ya. Nah, tidak akan mengurangi sama sekali ya. Justru sebaliknya, dengan sikap yang rendah hati, maka semua anggota keluarga akan menghormatinya kalau bapak atau suami itu memiliki sikap rendah hati. Nah, rendah hati. Kita belajar dari Tuhan Yesus berhubungan dengan rendah hati. Ya, Yesus mau menjadi manusia, menjadi hamba, ya. Karena itu apa? Sikap kerendahan hatinya. Yesus melakukan itu semua untuk apa? Untuk kita semua manusia berdosa, dia berkorban. Ya, dia berkorban, mau menjadi manusia, mau mati di kayu salib. Nah, itu semua dilakukan sikap kerendahan hatinya. Dia taat sampai mati di kayu salib. Luar biasa. Dan ini menjadi satu contoh teladan buat kita, para suami, supaya kita memiliki rendah hati. Artinya apa? Menempatkan Kristus yang utama dalam kehidupan kita, itulah rendah hati. Nah, jika kita sudah menempatkan Kristus yang utama dalam kehidupan kita, berarti di dalam diri kita ada kasihnya, yang ada sikap yang sabar, menguasai diri, mengendalikan diri, terutama sikap untuk berkorban, lebih memperdulikan orang lain, dalam hal ini dalam keluarga, lebih memperdulikan istri, anak daripada dirinya sendiri. Nah, rendah hati ya tidak mudah marah, terpancing, nah, emosi. Kalau orang sudah memiliki sikap rendah seperti itu, akan terhindar dari hal-hal yang demikian, saudara kasih Tuhan. Ya, karena itu mari kita memiliki sikap rendah hati. Orang yang rendah hati akan ditinggikan, orang yang sombong akan direndahkan. Tentu kita mau ditinggikan oleh Tuhan. Ya, karena itu milikilah sikap rendah hati, hai para kaum pria ataupun suami. Baik, kita lanjutkan yang kedua. Seorang suami yang bijaksana adalah mengasihi istrinya. Yang mengasihi istrinya seperti dikatakan di ayat Efesus 5:25. Ya. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya. Puji Tuhan. Haleluya. Dikatakan, hai suami, hai pria, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat. Jadi ini perintah bagi suami untuk mengasihi istri. Dasarnya suami mengasihi istri seperti kita mengasihi Kristus, seperti Kristus telah mengasihi kita. Ya, seperti Kristus telah mengasihi jemaatnya. Yaitu dengan cara apa? Berkorban, menyerahkan dirinya bagi siapa? Bagi jemaatnya. Puji Tuhan, haleluya. Suami-suami saatnya memberikan kasih yang terbaik kepada istrinya. Kasih itu bukan hanya sekedar diucapkan I love you, aku mencintaimu. Mungkin itu sering kita ucapkan, kita perkatakan kepada istri. Tapi apakah sesuai dengan perbuatan kita? Nyata kasih itu kita perbuat bagi keluarga, terutama bagi istri. Ya. Kasih itu kasih yang penuh dengan pengorbanan. Ya, laki-laki jangan menjadi yang egois yang hanya memikirkan kesenangan sendiri, layak dihargai, layak dihormati, menempatkan diri orang yang kepala yang harus ya dihargai, dihormati, tetapi tidak menghargai, menghormati orang lain, terutama istrinya. Dan tentu ini keliru, ini salah. Ya, harus mengasihi istri dengan penuh pengorbanan. Ya. Apa buktinya bahwa mengasihi istri dengan penuh pengorbanan? Demi istri, ego kita, dalam ego itu mungkin ada kesenangan, hobi ya kita, ya hobinya apa ya, saya tidak tahu. Setiap pria mungkin punya kesenangan atau kebiasaan yang berbeda yang mungkin itu mengorbankan, harus butuh waktu mengorbankan uang. Nah, apapun itu, jangan sampai karena hal itu membuat kita menjadi egois hanya untuk melakukan apa yang menyenangkan hati kita sebagai suami, tapi akhirnya mengabaikan ya tugas tanggung jawab kita untuk mengasihi istri. Ya,
Karena itu saya kasih Tuhan, penting sekali kasih yang sejati lebih bernilai diungkapkan dengan perbuatan nyata daripada hanya diobral dengan kata-kata kosong, ya, kata-kata kosong. Perlu ucapan, boleh, tapi jangan hanya pintar mengucapkan, tetapi tidak pintar untuk melakukan, tidak cerdas untuk melakukan. Ya, kemudian pria banyak ya, nah, banyak pria atau suami yang mengumbar kata-kata awal tuh ya aku mencintaimu, tetapi tidak sesuai dengan ucapannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, tapi juga ada orang yang jarang bahkan tidak pernah mungkin menyampaikan I love you kepada istrinya, tapi kasihnya nyata tanpa diperkatakan sehingga buat istri senang dan merasa nyaman. Ya, ya itu. Jadi dua-duanya penting ucapkan iya, tapi lebih lagi, lebih mulia lagi, lebih bernilai lagi kalau dilakukan. Kan dikatakan dalam salah satu Yohanes 3:18, hendaklah kasih itu bukan hanya perkataan, tetapi harus dengan perbuatan yang nyata. Ya, perbuatan yang nyata. Mari, karena kasih Tuhan, saat-saat istri lagi sakit, suami bisa nggak mendampinginya? Nah, harus mendampinginya, ya, memberikan perhatian, kasih sayang, bukan hanya membelai rambutnya, bukan hanya menciumnya, tetapi juga ada tindakan-tindakan yang nyata, ya, menyediakan minumnya pada saat istri sakit, ya, mungkin juga mengurutnya, menyediakan obatnya, dan lain sebagainya. Itu harus dilakukan. Jangan menganggap itu sesuatu yang tabu untuk kita lakukan. Tidak. Apapun itu yang terbaik. Tiap pagi, apa salahnya kalau suami sebelum istri tidur sudah siapkan air minum, ya di pagi hari air hangat untuk diminum. Nah itu pun saya lakukan. Nah, saya kasih Tuhan, mari kita lakukan. Hal-hal yang sederhana, hal yang kecil tapi itu bisa memupuk ya kasih sayang, ya. Nah, membuat para istri menjadi senang, ya. Oke, itu yang kedua yaitu lakukanlah ya seorang suami yang bijaksana adalah mengasihi istri, ya, dengan perkataan terlebih dengan juga dengan ucapan dan terlebih dengan ucapan. Maksudnya bukan hanya dengan perkataan tapi terlebih dengan perbuatan kita, ya perbuatan kita. Puji Tuhan, haleluya. Lalu yang terakhir yang ketiga, ya seorang suami yang bijaksana itu menghormati istrinya. Menghormati istrinya dikatakan dalam 1 Petrus 3 ayat 7. Kita perhatikan ya. 1 Petrus 3:7 berkata demikian. Demikian juga kamu, hai suami-suami, hai kaum pria, hiduplah bijaksana dengan istrimu. Sebagai kaum yang lebih lemah, hormatilah mereka sebagai teman pewaris dari kasih karunia, yaitu kehidupan, supaya doamu jangan terhalang. Perhatikan, hormatilah mereka sebagai teman pewaris. Luar biasa dari kasih karunia. Menghormati, dikatakan hai suami, hormatilah mereka. Mereka itu siapa? Istri. Harus menghormati para istri dari ngasih Tuhan. Maksudnya di sini, nah, istri itu harus dihargai, dihormati, ya, ya, hormati dari ngasih Tuhan. Nah, dengan apa? Seorang suami harus berlaku bijaksana terhadap istrinya. Mengapa? Karena istri adalah dikatakan tadi dalam kaum yang lemah, yang diberikan oleh Tuhan kepada suami sebagai apa? Sebagai penolong. Ya, sebagai penolong yang harus ya dihargai, dihormati sebagai penolong yang sepadan. Jadi jangan sampai katakan kehadiran istri itu sebagai pelengkap ya, dalam dalam keluarga, tidak, tetapi sebagai ya penolong, dan kehadiran istri bukan sebagai pelengkap penderitaan dalam keluarga. Tidak, bahkan seorang suami bukan menjadi penyebab penderitaan dalam rumah tangga. Ya. Jadi sikap bijaksana ini tentu dinyatakan dengan apa? Menghormati istri yang sama-sama mendapatkan kasih karunia Tuhan. Sebagaimana dia juga mendapatkannya, suami mendapatkan kasih karunia, istri mendapatkan kasih karunia, kita sama dalam hal kasih karunia. Jadi tidak ada yang lebih tinggi, tidak ada yang lebih rendah. Ya. Suami dikatakan sebagai kepala keluarga karena ada tanggung jawab yang berbeda dengan istri. Ya, jadi jangan karena kepala itu seolah-olah haknya, kuasanya lebih berbeda dengan istri. Tidak, kita sama dia
di mata Tuhan. Ya. Nah, istri tidak lebih rendah daripada suami, tidak. Ya. Istri memang lemah dari segi fisik, ya, tetapi tidak berarti ia juga lemah dalam hal-hal yang lain, misalnya dalam hal menghargai, menghormati, ya dalam hal bekerja, karir, ya. Tidak. Jadi karena itu jangan memperlakukan wanita sewena-wena. Ya, itu tentu berbeda dengan dalam ajaran Kristen ya, dengan mungkin dengan ajaran lainnya. Istri itu dianggap nomor sekian. Kalau nggak cocok, nah, dengan mudah untuk menceraikannya, dengan mudah untuk menikah lagi, ya kan itu tergantung pilihan, ya, yang sesuai dengan hatinya, bukan sesuai dengan kehendak Tuhan. Ya, tidak ada wanita di dunia ini yang sempurna, bahkan tidak ada pria yang sempurna. Tapi sekalipun tidak ada, bukan berarti kita ya tidak bisa menuju pada kesempurnaan di dalam menjalani kehidupan rumah tangga. Bisa. Jika ada kekurangan, suami bisa menerima kekurangan istrinya. Sebaliknya juga seperti itu. Jika ada kekurangan istri, suami istri juga bisa menerimanya. Luar biasa, ya. Jadi jangan ketika ada hal-hal problem yang sifatnya pribadi apapun dalam rumah tangga, lalu solusinya adalah cerai seperti ya yang lain-lain. Tidak, dalam kasih Tuhan. Mari para suami kita melakukan apa yang menjadi peranan kita, tanggung jawab kita sebagai suami dalam rumah tangga supaya rumah tangga itu bahagia, harmonis, yaitu tadi sudah dikatakan menjadi suami yang bijaksana, dibuktikan dengan apa, yaitu harus memiliki sikap rendah hati. Yang kedua, suami harus mengasihi istrinya dengan perkataan terlebih, dengan perbuatan yang nyata. Dan yang berikut, yang terakhir, seorang suami yang bijaksana menghormati istrinya. Hormatilah istrimu, supaya jangan terhalang doamu. Itu dia katakan, siapa yang berlaku kasar atau tidak menghormati istrinya, maka doanya terhalang. Kalau doa terhalang berarti berkat juga terhalang. Karena itu jangan pria-pria sakiti istrimu. Jika ada istri suami-suami yang terlanjur dan sudah menyakiti istrinya bertahun-tahun, ya berlaku kasar, ya keras kepada istrinya, membuat istrinya terluka, menderita sampai hatinya, sehingga tidak ada keharmonisian dalam rumah tangga, sehingga istri pun enggan dan tidak memberikan apa menjadi kebutuhan dari suaminya, ya. Nah, kalau melakukan itu pun mungkin dengan keadaan terpaksa. Nah, hati-hati, ini suatu penderitaan yang harus segera diselesaikan, dipulihkan. Dengan apa? Hai pria, para suami, lakukan perananmu. Jika engkau sempat berlaku kasar kepada istrimu, maka hari ini engkau berhenti bertobat dan engkau minta ampun kepada Tuhan, dan saudara, dan juga selain minta ampun kepada Tuhan, engkau datang kepada istrimu minta maaf dan mengampuninya, dan supaya istri juga boleh mengampuninya ketika suamimu datang mohon ampun kepadamu atas segala dosa, kesalahan, pelanggaran, kejahatan yang dilakukan kepadamu. Hai istri-istri, mari terima suamimu yang datang dengan sungguh-sungguh. Hai, sekali lagi saya katakan, para suami, bertobatlah, lakukanlah perananmu dalam rumah tangga, supaya keluargamu diberkati oleh Tuhan, keluarga yang harmonis, langgeng, dan diberkati oleh Tuhan berlimpah-limpah. Haleluya, puji Tuhan. Kiranya renungan pengajaran ini boleh menjadi berkat bagi seluruh pendengar yang ada. Jika menjadi berkat, mari silakan dibagikan kepada banyak orang supaya diberkati, dan jangan lupa di like dan juga dikasih respon dan di subscribe. Puji Tuhan. Sampai berjumpa di renungan berikutnya. Jangan lupa ikuti protokol kesehatan. Haleluya, puji Tuhan. Amin.